bom yang meluluhlantakan kota Jakarta Selatan, tepatnya di depan kedutaan Australia. Pada saat itu bom meledak, saya berdua terpental, jadi darah, saya pikir itu darah kental. Jadi ngatung-ngatung itu, saya pikir itu darah ngatungnya itu mata. Jadi mata itu saya pegang, banyak teriakan di mana-mana, darah di mana-mana. Orang pada minta tolong, yang saya dengar itu hanya jeritan tangisan. Jangan sampai ada bom-bom lagi. Mau kekerasan radikal apapun, selain terorisme, itulah kita harus memperhitungkan dampaknya itu, Pak. Dampak. Jadi sebelum bertindak tuh harus lihat dampaknya. Nama saya Iwan Setiawan, saya adalah penyintas daripada korban bom di Dubes Australia tahun 2004. Asli orang Jawa Tengah, Brebes. Saat ini saya tinggal di Depok, Pak. Tepatnya di Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos. Dengan keluarga, dengan anak-anak, saya coba cerita tentang kejadian yang saya kejadian waktu itu, Pak ya. Tujuannya biar masyarakat tahu lah apa yang waktu itu terjadi ya. Pada waktu itu 9 September 2004, kira-kira jam 9 lewat berapa, saya hendak memeriksakan kandungan istri yang pada saat itu hamil 8 bulan. Saat itu saya berboncengan mengendarai kendaraan bermotor menuju rumah sakit yang ada di daerah Manggarai, yaitu Rumah Sakit Agung. Namun belum sempat atau belum sampai tempat lokasi rumah sakit itu, di tengah perjalanan, musibah itu pun terjadi, yaitu musibah bom yang sangat dahsyat, bom yang meluluhlantakan kota Jakarta Selatan, tepatnya di depan kedutaan Australia, Jalan HR Rasuna Said. Jadi pada saat itu bom meledak, saya berdua terpental. Seingat saya ingin memegang istri dari jatuhnya, tapi karena daya hentakan atau kekuatan bom itu sangat dahsyat, kami berdua jatuh. Motor saya lari ke helm kanan, saya jatuh, terus istri mengalami luka di pelipis kanan, tangan sama paha. Terus mohon maaf karena jatuhnya mungkin begini, apa entah itu kena badan trotoar atau, tapi menurut pas penilaian dokter ada kayak serpian besi kecil, tapi itu akhirnya yang mengakibatkan istri dioperasi. Nah, di situ saya membangunkan istri dari jatuhnya. Saya lihat kan darah udah keluar nih, Pak, sini. Terus saya juga pas saya gini, istri kaget. Ayah, mama gitu, masih mata gitu kan. Nah, saat itu saya nggak trust itu, Pak. Karena saya juga mengalami luka, yaitu mata kanan saya itu sebenarnya keluar, Pak. Cuma saya itu nggak sadar itu mata. Jadi darah, saya pikir itu darah kental. Jadi ngatung-ngatung itu, saya pikir itu darah ngatungnya itu mata. Jadi mata itu saya pegang, rasanya kenyal, lembek, kayak mata ikan gitu. Saya coba masukkan, Pak, cuman rasanya kan perih, sakit gitu kan. Nah, itu saya sambil megangin gini lah, membawa istri ke rumah sakit MSI. Nah, pada saat itu saya nggak jadi mengurungkan niat saya. Akhirnya saya, karena pada saat itu saya pikir rumah MSI kan rumah sakit mahal ya. Jadi saya urungkan niat, terus saya nyari motor itu, alhamdulillah dapet. Tapi kondisi motor kan namanya habis kena dampaknya ledakan itu kan hancur ya. Saya starter nggak jalan, panik kan, udah mulai panik kan. Aduh, ini saya luka udah mulai banyak kan, darah, istri juga ini. Saya itu, Pak, ingat mati, Pak, jadi takut itu kan. Ya Allah, ini kalau saya mati di sini, saya masih banyak dosa. Terus bagaimana dengan anak yang masih dalam kandungan istri hamba, ya Allah. Ya Allah, tolong beri hamba kesempatan, ya Allah, yaitu untuk mengemban amanat-Mu, yaitu anak yang dalam kandungan. Dengan kekuatan lah, dengan segenap semua doa-doa saya, dengan satu kalimat takbir, Allahu Akbar, motor itu pun nyala, Pak. Akhirnya saya nyuruh istri, ayo mama, bonceng gitu kan. Itu apa ya? Ya, di situ saya lihat istri bonceng kan, lemes, terus bonceng
Terus mohon maaf Pak ya, terus dibonceng. Kondisi saya masih megang ini, saya megang gas juga, tapi karena darah banyak yang keluar, saya pun oleng Pak. Akhirnya di rumah sakit, belum nyampe rumah sakit, di halte Perbanas saya berhenti karena nggak kuat. Akhirnya ada istri menarik paksa yang pemuda di situ, bawa, tapi bukan saya yang diboncengin istri, tapi saya yang diboncengin. Dari belakang saya ngeliat, saya noleh begini, istri saya dengan hamil 8 bulan, berjalan setengah lari, tertatih-tatih mengejar saya, dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, mohon maaf Pak, agak ini ya, singkat cerita, saya nyampe di rumah sakit ini, masih digeletakin. Di situ suasana sangat krodit lah, suasana sangat hiruk pikuk, banyak teriakan di mana-mana, darah di mana-mana, orang pada minta tolong. Pokoknya yang saya dengar itu hanya jeritan tangisan Pak di rumah sakit itu. Saya masih digeletakin, saya minta tolong nggak minta ditanganin gitu, nggak di ini. Alhamdulillah saya waktu itu melihat istri saya nyampe, saya panggil mama gitu kan. Akhirnya kami saling menguatkan Pak. Akhirnya nggak lama ada berangkaf. Jadi kami dibaringkan, ditidurkan di berangkaf itu berdua. Terus kami saling menguatkan, kami berpegangan tangan. Seingat saya, istri bilang, ayah yang kuat ya, demi anak kita. Saya bilang, Mama nggak usah khawatir, bismillah Mah. Insya Allah, Allah masih sayang Mak kita Mah. Buktinya kita masih sampai di rumah sakit. Singkat cerita, saya dioperasi dari siang ya, malam selesai mungkin jam 9 kali. Habis duhur apa jam 1 atau jam 2. Ada dokter masuk ke ruangan saya, tim dokter ngabarin, pertama nanya kabar segala macam, terus dia bilang, Pak Iwan, kami tim dokter yang menangani Pak Iwan, perkenalan saya Dokter Hendra Winta gitu kan, bla bla bla. Yang ujungnya dia menyampaikan, bagi saya itu suatu berita yang pahit, karena dia bilang kami tim dokter udah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan kondisi mata Pak Iwan, tapi dengan sangat menyesal karena kondisi mata Pak Iwan parah, kena besi yang waktu kejadian itu saya ketancap besi yang panjangnya 3 cm, itu lebarnya sekitar 2 ya, itu teksturnya nggak beraturan dan itu panas Pak, bara. Jadi begitu masuk mata tuh bunyi itu sakitnya naudzubillah tuh Pak. Nah itu terus dia bilang, sebalik lagi ya Pak ke dokter, udah berusaha sekuat tenaga, tapi secara medis mata Pak Iwan nggak bisa diselamatkan karena bola mata Iwan udah hancur dan terkena besi, jadi sarafnya udah kebakar gitu Pak. Lemes kayak di situ Pak, ya Allah, ini cobaan apa lagi ya Allah gitu kan. Tapi saya masih harus terima. Sampai di situ saya selalu berselawat lah gitu kan, sebagai muslim kan. Kalau nggak salah menjelang maghrib kali istri datang tuh Pak, padahal malam itu, jadi siang kena kejadian, siang saya dioperasi sampai malam. Nah besokannya istri mengalami kontraksi Pak. Jadi bukan besokannya, dari pas kejadian itu kata dokter istri mengalami kontraksi, dilarikan ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Waktu itu hamil 8 bulan, kondisi trauma, shock berat karena habis kena kecelakaan, udah dikapin kamar operasi buat lahiran dengan normal, lahiran lah, mau dicesar. Tapi alhamdulillah kuasa Allah, lagi disiapin persalinannya, kuasa Allah itu pada kondisinya shock, itu dia bisa lahir dengan normal. Itulah mungkin secara singkat musibah bom yang saya alami di tahun 2004 itu Pak. Rasa cinta saya Pak, sebagai seorang suami, otomatis secara refleks pasti ingin melindungi istrinya Pak. Jadi sesakit apapun, pun saya berusaha agar istri ini selamat, walaupun saya nantinya, mohon maaf ya, misalnya saya nggak selamat, saya harus menyelamatkan istri dan anak yang di dalam kandungan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Istri saya dirawat pas operasi aja, dirawat di rumah sakit
asrama haji Pondok Gede itu jadi ibaratnya jadi penghuni kamar yang paling lama Pak, berapa bulan gitu kan. Habis dari situ ngedrop kan, terakhirnya di rumah sakit Cipto, terus dirujuk ke rumah sakit Emma Tamrin, dipasangkan alat-alat semua. Saya masih belum ikhlas nih, masih belum bisa, saya masih belum ikhlasan, hanya alat-alat. Terus di situ saya sholat malam, saya minta sama Allah malamnya itu pas sekitar jam 2 jam 3, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik buat istri hamba, saya ikhlas ya Allah kalau itu untuk ini penderitaannya, meringankan penderitaannya. Tapi tolong ya Allah, tempatkan istri saya di surgamu ya Allah, gitu kan. Tapi saya berdoa itu Pak, menjelang azan subuh kali Pak, saya dikabarin dokter, Pak Iwan, ibu lagi gawat. Saya ke situ, istri lagi digini, udah ada Pak. Saya mencoba tegar, walaupun pada aslinya saya itu udah hancur Pak, separuh hati saya itu hilang. Tapi saya, yang bikin saya kuat, saya berdoa mudah-mudahan Allah tempatkan di surgamu. Jadi itu Pak, walaupun secara manusiawi siapapun orang yang lagi senang-senangnya, yang lagi sayang-sayangnya, dia ambil salah satu bagian daripada kecintaannya atau bagian hidupnya, pasti siapapun pasti nggak terima Pak. Cuman saya lebih, inilah udah bagian daripada cerita dan takdir yang saya harus jalanin gitu Pak. Jadi saya ngeliat dari media-media menerangkan, menjelaskan di TV bahwa pelaku bom bunuh diri namanya Eri Gulon, ini tindakan dari terorisme. Itu saya jadi tahu, oh ini terorisme gitu kan. Marah ya Pak ya, kesel, marah, sama ingin membalas lah gitu kan, ingin membalas sebagai manusiawi ya Pak ya. Cuman saya mungkin itu bisa saya tepiskan semua karena satu, udah saya sebagai muslim itu udah qadarullah, udah qadar kehendak Allah, udah qada dan qadar, ketetapan ketentuan, saya harus menerima. Itu kan kita kan pasti marah. Terus seberapa saya lagi senang-senangnya sama istri saya dilukain, kan kita ada pengen balasnya ya, jadi biar dia merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Paling nggak dia harus merasakan penderitaan saya dan penderitaan teman-teman. Disisah dulu, digebukin dulu, disilat dulu, dikasih garam, kasih cuka, jemur dulu, bisa suruh guling-guling di aspal gitu kan, biar tahu dia kan rasanya penderitaan teman-teman, rasa penderitaan saya gitu kan, biar dia merasakan. Sebenarnya saya sadar juga kalau saya seperti itu, saya sama-sama jahat dong kayak mereka, sama-sama iblis dong gitu. Saya kan sebagai umat muslim yang mengajarkan rahmatan lil alamin, Islam adalah penyelamat bagi makhluk yang lain, harus bisa berakhlakul karimah, bermanfaat bagi orang lain. Saya harus ibaratnya berbanding 180 derajat, jangan sefrekuensi sama teroris. Saya juga harus bisa memaafkan. Sebenarnya sih saya sering ya cerita kayak gini Pak, cuman saya kadang sedihnya ini dianggap konspirasi itu Pak sama masyarakat Pak. Bahkan sama wartawan sekalipun saya pernah dengar sendiri bahwa teroris itu ciptaan politik tingkat tinggi loh Pak. Jadi kayak semacam dia punya proyek biar lancar, ini ada buzzernya gitu Pak. Ini bukan konspirasi, ini nyata, saya korbannya, dan itu teroris pun ada karena terpapar dari, menurut saya terpapar dari paham radikal. Saya harus pemulihan operasi mata, habis pasca kejadian ngelamar kerja di mana nggak diterima, sampai pada akhirnya saya frustasi, dalam hati putus asa. Sampai pada saat itu saya punya pikiran, mendingan saya jadi orang jahat sekalian, jadi teroris sekalian, saya ledakin istana aja biar negara tahu bahwa inilah korban teroris yang nggak diperhatikan oleh negara pun bisa berbuat jahat, bisa berbuat jadi anarkis, bisa jadi teroris karena pemerintah nggak memperhatikan gitu Pak. Tapi di lainnya saya ya mungkin Allah lagi-lagi menyelamatkan perjalanan hidup saya. Kalau perubahan secara fisik jelas saya di mata. Terus kalau perubahan mental, emang saya
orangnya kan nervousan gugupan, ditambah lagi kondisi mata gini jadi nggak percaya diri. Kalau melihat bertemu sama orang banyak malu, minder gitu kan. Itu yang saya bukan Iwan yang dulu gitu kan. Bukan Iwan yang dulu. Ini sebenarnya udah harus ganti, Pak. Cuman ya nantilah. Ini soalnya harus ganti, bentuknya udah berubah, warnanya udah pudar, terus dia kalau jaringan kulit kan berubah ya Pak setiap ini. Kalau ini kan karena benda, jadi misalnya panjangnya 3, lebarnya 2 kan nggak berubah. Jadi kalau untuk bergerak sering sakit dan sering lengket, akibatnya sering berdarah Pak kanan kirinya. Nah itu sering pusing jadinya. Yang miris itu menurut saya Pak ya, ketika ibunya kan dimakamin, si Sarah ikut makamin juga. Dia ikut makamin, dia ikut menaburkan bunga di pusaranya. Tapi ketika suatu saat, namanya anak-anak ya malam atau apa, dia kangen sama ibunya, dia selalu nanya, pertanyaan itu gini, ayah mama sebenarnya kemana sih gitu kan? Kan udah dibilang mama lagi diobatin sama Allah, lagi dirawat sama Allah. Ya kok nggak pulang-pulang? Ya kan lagi dirawat sama Allah. Kakak doain ya biar mama cepat sembuh lah, cepat pulih gitu kan. Terus dia penasaran, emang rumah Allah di mana sih? Ya rumah Allah ya di musola atau masjid. Si Sarah itu tiap harinya tuh dari pagi sampai menjelang maghrib itu dia selalu di masjid tuh Pak, nungguin, berharap suatu ketika mamanya ada di situ. Selama ini kan namanya dia masih kecil, perempuan, kalau misalnya dia bermain kan kalau layaknya seorang orang ibu rumah tangga normal kan, yang nyuapin ibunya, yang ngajak main ibunya. Jadi dia kehilangan sosok dari ibunya, yang dia melihat teman-teman lainnya kalau main sama ibunya, dia main sendiri. Lapar disuapin sama ibunya, dimandiin sama ibu. Dia hilang sosok itu. Walaupun ada saya kan, tapi mungkin bagi si Sarah itu sosok saya kan sosok bapak. Jadi nggak komplit. Kalau pada saat misalnya lagi-lagi anak nanya, itu pertanyaan itu bagi saya tuh kayak momok gitu Pak. Ketika saya pulang kita udah berdebat, mudah-mudahan si Sarah nggak nanyain itu. Mudah-mudahan pada saat kita makan, pada saat kita nonton TV, Sarah nggak nanyain namanya. Itu Pak. Bagi saya berat lah. Saya lagi senang-senangnya, lagi membina rumah tangga, lagi mimpi-mimpi indah, membangun bahtera. Jangan sampai ada bom lagi. Mau kekerasan radikal apapun selain terorisme, itulah kita harus memperhitungkan dampaknya itu Pak. Dampak. Jadi sebelum bertindak tuh harus lihat dampaknya. Jaga keluarga Anda, jangan sampai ada korban-korban lain seperti saya.